Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah di mata kuliah kita hari ini adalah terkait dengan kalam. Ilmu kalam bagaimana yang sudah populer di kalangan kita, bahwasanya ilmu kalam ini terkait dengan pembahasan akidah. Ya, akidah. Akidah itu adalah bersangkutan dengan keyakinan. Keyakinan. Jadi ilmu yang membahas terkait macam-macam keyakinan. Ya, apa hubungan ilmu kalam dengan akidah? Bisa menjawab Muhammad Fauzi? Selamat. Brother. Oke. Kalam artinya apa? Kalam itu artinya adalah apa? Ucapan. Firman, ya, firman, ya, ataupun perkataan itu adalah arti kata. Apa hubungan akidah? Hubungannya adalah karena pada saat dahulu ada diskusi besar yang mana menjadikan suatu problema umat, bahkan tidak hanya suatu masalah perdebatan, tapi sampai kepada pertikaian. Sebabnya adalah terkait kalam. Apa kalam itu? Kalam. Apa kalam? Kalam Allah. Apa kalam Allah? Berarti dalam Quran. Oke. Jadi zaman dahulu ada suatu pertikaian pada zaman Bani Umayyah dan sampai kepada awal Bani Abbasiyah. Yang mana apa hakikat kalam? Apa hakikat kalam? Apa hakikat Al-Quran? Apa yang Anda tahu terkait Al-Quran? Yang misalkan Al-Quran. Ini Al-Quran. Apakah ini Al-Quran yang ini adalah kalam Allah atau bukan? Al-Quran atau bukan? Kalian pernah baca Al-Quran apa tidak? Benar. Apakah ini yang Anda baca kalam Allah atau bukan? Yang Anda pegang itu kalam Allah atau bukan? Hah? Kalam Allah ada di dalam Al-Quran. Kalam Allah bertuliskan di sana. Apakah itu kalam Allah atau tidak? Di sinilah yang menjadi perdebatan, bahkan pembunuhan saat itu, sampai mengorbankan seorang imam besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Terkait ditanya seorang khalifah, ya Imam Ahmad, ini kalam Allah atau bukan? Ini qadim atau hadis? Qadim itu tahu nggak? Tadi qadim. Tahu qadim? Dahulu, tanpa ada permulaan, dahulu. Atau hadis? Hadis itu artinya apa? Maka apa yang terjadi? Ahmad bin Hanbal dijawab, ini Al-Quran adalah qadim. Sehingga karena pada saat itu gubernurnya, pemimpinnya, presidennya adalah seorang yang bermadzhab Mu'tazilah, yang terjadi apa? Di penjara. Ahmad bin Hanbal di penjara dan disiksa di situ, sehingga mengatakan, ya Ahmad, ini kalam Allah atau bukan? Ini qadim atau hadis? Tetap bersikukuh Ahmad bin Hanbal, Al-Quran itu kok tidak selesai karena dengan keyakinan yang penuh Ahmad bin Hanbal menjawab, ini punya kok. Maka apa yang terjadi? Sampai mati Ahmad bin Hanbal dengan mempertahankan pendapatnya, mati di dalam penjara. Ya, inilah yang menjadikan perdebatan bahwasanya kalam Allah itu adalah berurusan dengan keyakinan. Maka ilmu kalam berarti adalah salah satu pembahasan di dalam akidah. Paham ya? Maka inilah yang menjadikan asal ilmu akidah dinamakan dengan ilmu. Selain itu, apa yang dibaca di Quran? Jadi
ilmu kalam ini selain membahas terkait kalamullah, juga membahas terkait as-sam'iyah. As-sam'iyah itu bersifat wahyu, sama juga mendengar, ya. Wahyu yang mana sesuatu yang tidak bisa dipandang, tapi hanya informasi yang sampai pada kita. Anda pernah melihat mukjizat Nabi Muhammad? Tidak. Tapi mendengarkan, ya, maka namanya asam. Anda pernah melihat juga? Belum. Tapi pernah dengar juga ada? Tidak. Asam, ya. Sesuatu kita hanya bisa diterima oleh pendengaran, tapi kita tidak pernah melihatnya. Namanya asam. Jadi pembahasan itu kalau selain terkait dalam, di situ masuk juga terkait asam. Apa itu berarti? Di antaranya adalah terkait eksistensi surga dan hari kiamat. Ya, apalagi ya. Itu memandang Allah. Kita nggak bisa memandang bukti tersebut, tapi hanya sekedar mendengarkan, hanya timbul keyakinan. Ini namanya asam. Oke, saya tanya, apakah surga itu ada? Ada. Tahu dari mana? Surga ada apa tidak? Alhamdulillah. Ada. Tahu dari? Kalau apa tidak manusia di surga? Nah, kata siapa? Al-Quran. Itu kan sesuatu yang kita tidak bisa cek secara langsung kecuali kita mati dan sampai kepada nanti surga ke neraka. Maka ada sesuatu kita nggak bisa cek ini memang neraka itu ada, pernah lihat, pernah buktikan, bisa. Tapi kita nggak bisa membuktikan, bisa membuktikan siksa itu. Tidak. Itu masuk asapnya. Tapi karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicek kredibilitasnya, autentitasnya secara langsung, maka disinilah timbul konflik antara mazhab akidah, yaitu Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Mu'tazilah, kita nanti bisa melihat Allah, memandang Allah di surga. Bisa memandang Allah secara langsung. Al-Quran menjelaskan iya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha. Suatu saat nanti wajah-wajah kita, ya, kita semuanya akan melihat bahwasanya akan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Tapi Mu'tazilah tidak, karena kita ini adalah entitas yang terbatas. Kita tidak bisa melihat di balik tembok dinding, apalagi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa? Penjelasan dalam ayat Al-Quran tersebut oleh Mu'tazilah dijelaskan itu bukan Allah hakikatnya, tapi tajalliya. Tajalliya itu apa? Penampakan. Anda pernah lihat matahari? Kapan? Bentuknya bagaimana? Bulan. Oke. Matahari bulan bersinar. Ya. Tapi ketika waktu fajar, waktu habis subuh, kita melihat tidak matahari yang timbul, tapi adalah sinar matahari. Itu namanya tajalliya. Sinarnya yang bisa terlihat. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut siapa namanya? Mu'tazilah. Kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, hanya lihat sinar. Kita melihat matahari aja, mata capek, paham ya? Dengan sinar yang terang, mata ini capek dan lelah. Nah, maka oleh karena itu pembahasan ilmu kalam ini sangat penting. Kenapa? Agar kita bisa memastikan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah kita saat ini tetap menjadi orang beriman? Apakah kafir? Itu dilihat dari keyakinan. Kalau kita yakin kepada sesuatu yang mukmin, beriman itu artinya beriman, percaya kepada sesuatu yang
Baik, kita beriman itu atas dasar sesuatu itu nggak bisa di apa namanya, dicerna, dipandang secara langsung. Maka iman ini adalah dasar bagi seorang yang mukmin. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan sejarah ini. Untuk selanjutnya nanti silakan dikerjakan terkait apa namanya soal yang sudah dipersiapkan, ya. Nanti akan di-share kepada teman-teman semuanya terkait soalnya. Kira-kira saya kasih waktu cuma jadi sekarang. Sudah? Aman jalan? Nanti tambahkan all done. Oke. Calculation. Oke, good. Masuk. Kita cukupkan dengan macam masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.